Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Lembaga Rado Institute dan program studi matematika pasca sarjana Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu program yang sangat ditunggu oleh mahasiswa pasca sarjana matematika, adalah review riset artikel tahap akhir, di mana review suatu riset artikel ini kita akan membahas ke dalam bentuk riset artikel yang telah siap di-submit ke dalam jurnal internasional. Sebelumnya kita telah melaksanakan review kerangka riset artikel, dan sebelum-sebelumnya kita telah melaksanakan praktikum untuk mendukung riset artikel yang telah dihasilkan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini riset artikel telah jadi dan kita memasuki review tahap akhir sebelum kita kirimkan ke jurnal internasional, di mana riset artikel yang akan kita review yang telah jadi ini kita beri judul The Probability Modeling of Daily New Case COVID-19 Data Using Some Mixture 2 Component and 3 Component Distribution in Turkey. Jadi kita seperti yang telah kita sampaikan di kerangka review kerangka riset, kita telah menunjukkan kerangkanya, kita telah menunjukkan bagaimana cara melaksanakannya dalam suatu praktikum, dan sekarang riset artikel tadi telah siap dan kita akan melaksanakan review tahap akhir untuk segera kita submit ke jurnal internasional. Oke, kita coba lihat riset artikel yang telah jadi, yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa, tentunya bersama kita lakukan dengan Rado Institute. Nah, ini dia riset artikel yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa kita atas nama Henry dengan bimbingan Dr. Arisman Adnan dan Dr. Rado Yendra SSC MSc. Riset artikel ini berjudul The Probability Modeling of Daily New Case COVID-19 Data Using Some Mixture 2 Component and 3 Component Distribution in Turkey. Dalam abstrak jelas dikatakan bahwa perkenalan dulu terhadap COVID-19, di mana terjadinya, lalu ditetapkan oleh WHO sebagai suatu kasus yang memang sangat luar biasa, dan kita memiliki tujuan untuk memodelkan data penderita, data pasien positif COVID-19 ini dengan menggunakan beberapa model, di antaranya dengan menggunakan simple probability distribution, ada log normal, ada gamma, ada Weibull, dan some mixture probability distribusi 2 komponen. Ada log normal 2 komponen, ada mixture 2 komponen gamma, ada mixture 2 komponen Weibull, dan ada mixture 3 komponen log normal disingkat dengan ML3, dan ada mixture 3 komponen gamma disingkat dengan MG3, dan mixture 3 komponen Weibull ML3. Jadi ada 9 model yang akan kita terapkan dalam riset artikel ini, di mana kita melakukan estimasi parameter dengan menggunakan metode maksimum likelihood, dan kita akan menguji kebaikan model ini dengan menggunakan teknik grafik, yaitu probability density function atau yang disebut dengan PDF plot, dan menggunakan kriteria numerik yaitu AKK information criterion dan Bayesian information criterion serta log likelihood function-nya. Jadi dalam riset artikel ini juga dalam abstrak kita ceritakan bahwa ketika menggunakan teknik grafik kita melihat bahwa yang terbaik itu adalah maksimum log likelihood mixture 3 komponen maksimum mixture 3 komponen log normal, ada mixture 3 komponen gamma, ada mixture 3 komponen Weibull.
Dan dengan menggunakan nilai EKIK, dapatlah yang terkecil nilai IK maupun nilai AIC dan BIC. Yang terkecil adalah mixture Sri gamma distribution. Maka dalam riset penelitian ini jelas bahwa dalam abstrak ditunjukkan bahwa 9 model yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan estimasi parameter dengan menggunakan metode maksimum likelihood dan dilakukan uji kebaikan model dengan menggunakan teknik grafik dan teknik bernumerik. Teknik bergrafik tadi diwakili oleh PDF plot atau PP plot kata orang. Lalu digunakan teknik numerik yaitu EKIK Information Criterion, Bayesian Information Criterion. Dan dari dua uji tersebut kelihatan bahwa yang terbaik adalah campuran distribusi 3 komponen gamma. Nah, yang terbaik dari hasil penelitian. Dalam data kita juga sebutkan bahwa kita menggunakan data dari tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Data dihasilkan didapat dari suatu website website New Case COVID Daily dan Daily New Case COVID dan Daily New Deaths. Ada data kematian dan data pasien COVID positif 19. Introduction-nya jelas, kita ceritakan dahulu peristiwa-peristiwa COVID di mana terjadinya. Lalu kita lihat dalam introduction juga kita ceritakan bahwa beberapa penelitian telah melakukan penelitian secara probability modeling oleh peneliti-peneliti lain, di antaranya Sultani Karmansahi dan seterusnya yang telah melakukan penelitian terhadap data COVID-19 dengan menggunakan probability modeling sederhana, artinya yang tanpa menggunakan campuran. Oke. Di sini kita lakukan pemberian keterangan tentang apa-apa yang telah berlaku tentang penelitian COVID-19 ini menggunakan probability modeling, terutama yang menyangkut kepada penentuan distribusi yang terbaik. Dalam introduction juga kita tidak ketinggalan untuk menceritakan seperti apa di Turki itu ketika terjadi COVID-19, terutama pada era data yang diambil. Lalu kita ceritakan pada penelitian ini kita akan fokus menambah beberapa model yang ekstrim, diantaranya some mixture two component dan 3 component distribution. Artinya kita menggunakan mixture two component dan mixture 3 component. Oke. Lalu dalam material and methods kita coba sebutkan apa itu probability density function, apa itu mixture distribution function, di mana di sini kita katakan bahwa untuk informasi awal tentang mixture distribution itu dapat dilihat dalam berbagai rujukan. Kita berikan rujukan yang cukup untuk memahami tentang mixture distribution. Apa yang kita lakukan di sini adalah kita mencoba menampilkan semua model, 9 model tadi ke dalam bentuk formula yang kita kemas dalam bentuk tabel. Jadi log normal tanpa campuran atau L ini fungsinya, ini formulanya. Lalu gamma tanpa mixture atau gamma biasa, ini modelnya. Lalu Weibull juga tanpa campuran, ini dia modelnya. Sedangkan mixture log normal 2 komponen, kita menggunakan pemberat W1, pemberat W2. Pemberat W1, pemberat W2, di mana syarat pemberat itu atau wektit itu harus dijumlahkan adalah 1. Nah, untuk memahami seperti apa formula Fx nu1 theta 1 ini hanya tinggal ganti saja. Seperti Fx nu theta, tinggal tukar nu-nya dengan nu1, tetanya dengan theta 1. Dan Fx nu2 theta 1 begitu juga. Fx nu2 theta 2 tinggal menggantikan nu-nya dengan nu2, theta dengan theta 2. Begitu seterusnya untuk gamma begitu juga. Karena gamma tanpa campuran telah kita berikan beta berpangkat alfa dibagi fungsi gamma alfa dikali dengan x berpangkat alfa kurang 1 eksponen min beta x. Lalu ketika berjumpa dengan Fx alfa 1 beta 1,
tinggal menggantikan alfa beta ini dengan alfa 1 beta 1. Dan kalau berjumpa dengan fx alfa 2 beta 2 untuk menentukan formulanya tinggal ganti beta dengan beta 2 alfa alfa 2. Jadi penulisan formula untuk riset artikel ini cukup sederhana, cukup baik sekali, cukup efisien karena kita hanya cantumkan saja yang tanpa campuran, sedangkan dengan 2 campuran dan 3 campuran, contoh 3 campuran misalnya untuk gamma, 3 campuran Mg3, pemberatnya ada atau weighted-nya ada W1, weighted-nya ada W2, ada W3, sedangkan untuk mengetahui formula Fx alfa 3 beta 3 cukup diganti beta pada gamma tanpa campuran ini dengan beta 3, alfanya dengan alfa 3. Jadi penulisan formula pada riset artikel ini cukup efisien dan efektif. Lalu dataset, kita cerita juga dataset, data diambil dari Maret, 12 Maret 2020 sampai 11 Mei di National Institute of Health Turki. Nah, ini dia. Sebagai pembanding data Turki, kita juga berikan data COVID United States, China, United Kingdom, dan Iran. Nah, kita berikan juga sebagai pembanding untuk memperlihatkan bahwa di data Turki, jadi data Turki selama 3 bulan tadi kita gambarkan ke dalam bentuk grafik. Jadi kalau kita lihat memang di Turki ini kelihatan sekali bahwa kasus new case COVID-19 ini jelas sekali terdiri dari beberapa gelombang sehingga tidak dapat diwakilkan oleh model-model yang menggunakan distribusi tanpa campuran. Kita coba uji dari histogram. Nah, ini histogram Turki. Figure 2, the histograph of daily new case COVID-19 of Turkey. Nampak sekali di sini ada lebih kurang 3 gelombang, at least 3 gelombang. Paling sedikit 3 gelombang, mungkin 4 bisa, mungkin 5 bisa. Kita hanya coba sampai 3 saja yang diwakili oleh mixture Weibull 3 komponen, mixture log normal 3 komponen, dan mixture gamma 3 komponen. Jelas sekali di Turki ini lebih dari 2 komponen, 3 atau 4 dan seterusnya. Sedangkan histogram untuk beberapa negara seperti United States ini hanya 2, kelihatan sekali hanya 2 gelombang. Sedangkan di Iran hanya 1 gelombang. Di Cina juga 1 gelombang, di UK juga 1 gelombang. Jadi kita ingin menampilkan perbandingan histogram untuk beberapa negara dengan negara Turki. Kita lihat Turki lebih kompleks permasalahannya. Makanya kita ambil data Turki sebagai sesuatu hal yang ingin kita angkat dalam suatu tesis yang akhirnya akan dijadikan sebagai suatu riset artikel yang terbit di jurnal lain. Lalu kita lihat model selection. Nah, ini model selection yang kita katakan tadi, kita menggunakan teknik grafik dan teknik numerical, terutama AIC dan BIC dan log likelihood. Di mana rumusnya diberikan AIC itu 2K, K itu banyak komponen, K itu banyak parameter. Kalau dia 2 campuran tentu ada berapa parameter kalau 2 campuran? Gamanya 3, Weibullnya 3. Kalau 2 campuran tentu gamma pertama 2 parameter, gamma kedua 2 parameter ditambah pemberat W1 W2. Ada 6 ternyata kalau dia 2 campuran. Kalau 3 campuran gamma, tentu parameternya gamma satunya ada 2 parameter, gamma 2 ada 2 parameter, gamma 3 ada 3 parameter, tambah pemberat W1 W2 W3. Artinya kalau dia campuran 3 gamma, maka ada 9 parameter. Dan akan dilaksanakan estimasi parameter dengan menggunakan fungsi likelihood yang dimaksimumkan. Jadi kalau ada fungsi Mg3, maka ada 9 fungsi nonlinier yang akan kita cari untuk mendapatkan parameternya. Kalau dia tanpa campuran, tentu mudah. Hanya ada 2 fungsi nonlinier. Diturunkan terhadap alfa dan beta kalau kita cerita gamma tanpa campuran.
Tetapi kalau gamma dengan 2 campuran, ada 6 persamaan nonlinier. Ketika log likelihood diturunkan terhadap W1, log likelihood diturunkan terhadap W2, dan seterusnya log likelihood yang diturunkan terhadap 4 parameter yang sisanya. Di mana gamma 1 parameternya alpha 1 beta 1 dan gamma 2 parameternya alpha 2 beta 2. Result. Nah, result tentu didahulukan dengan mendapatkan parameter. Wah, ini parameternya. Log normal 2 parameter, ini parameternya gamma juga 2 parameter, Weibull juga 2 parameter. Artinya ini untuk satu campuran. Nah, untuk 2 campuran, ini kita katakan tadi ada 4 parameter dan ada W1, W2-nya 2 parameter, berarti 6 parameter. Untuk gamma begitu juga, untuk Weibull begitu juga ada 6 parameter. Sedangkan campuran 3 komponen untuk log normal atau ML3 itu ada 9 parameter. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan W1, W2, dan W3. Ada 9 parameter. Jadi Anda bayangkan bahwa penyelesaian riset artikel ini memang harus didukung oleh kemampuan penggunaan bahasa pemrograman yang sangat kuat untuk dapat menghasilkan parameter-parameter yang dihasilkan. Lalu dengan parameter kita coba lihat kemampuan model tanpa campuran tadi dalam menghampiri histogram. Kita lihat tidak begitu baik. Yang warna merah itu Weibull, warna biru itu gamma, warna hitam itu log normal, tidak begitu baik dalam mengikuti data histogram. Nah, ini untuk yang tanpa campuran. Lalu yang dengan 2 campuran begitu juga, tidak begitu baik juga dalam menghampiri data histogram. Data histogram kita ketahui diperoleh dari data sebenarnya. Data yang diberikan dari bulan Maret tadi sampai Mei. Jadi MW2 warna merah itu menunjukkan mixture Weibull 2 komponen. Warna biru MG2 mixture gamma 2 komponen. ML2 adalah mixture log normal 2 komponen. Jadi kita lihat juga salah satu pun untuk mixture 2 komponen ini yang dapat menghampiri dengan baik data batang itu kita sebut dengan data-data yang telah dihistogramkan. Nah, berbeda halnya dengan, nah ini yang cantik itu, yang 3 komponen. Jadi mixture seri komponen, seperti yang warna merah itu kita lihat mixture Weibull seri komponen. Di situ nampak ada 3 gelombang untuk yang garis berwarna merah, itu mengikuti dengan baik pola histogram yang diberikan. Begitu juga yang warna biru MG3 itu mixture gamma seri komponen mengikuti juga dengan baik, dan mixture log normal seri komponen yang warna hitam juga mengikuti hal yang sangat baik. Jadi kalau begitu kita lihat berapa dahsyatnya riset artikel yang dihasilkan mahasiswa pasca sarjana ini menghasilkan grafik yang berdasarkan dari model-model yang diberikan seperti pada tabel 1 tadi. Nah, karena ketiga-tiga gambar baik merah, biru, hitam yang mewakili mixture Weibull seri komponen, mixture gamma seri komponen, mixture log normal seri komponen, maka karena dia terlalu mirip, hampir-hampir sama, kita akan bantu dengan proses numerik. Di antaranya ada AIC, ada BIC, ada log likelihood. Nah, kita lihat yang tebal ini, bold hitam, itu adalah merupakan nilai-nilai terkecil dari AIC, BIC yang diberikan. Oleh sebab itu, maka kita putuskanlah dari 3 model yang menggunakan mixture 3 campuran itu, yang terbaik adalah mixture gamma seri komponen. Dan diikuti oleh referensi yang cukup baik. Ada sekitar 25 referensi yang diberikan dalam menyelesaikan riset artikel ini. Dan kita mengucapkan selamat kepada mahasiswa pasca sarjana Mr. Henry. Mr. Henry tadi kita ucapkan selamat yang telah merampungkan
riset artikel ini dengan baik. Kalau kita lihat proses pembuatan yang dilakukan oleh saudara Henry ini memang memakan waktu yang panjang, 2 semester untuk menjalankan program mencari data. Terus setelah program jalan bagaimana ditampilkan dengan baik, menampilkan grafik dengan baik seperti ini bukannya mudah, hal perkara mudah saya rasa. Contoh seperti menampilkan grafik 3 komponen ya, ada yang warna bermerah, ada di sini kita lihat, bukan hal yang mudah untuk menjalankan bahasa pemrograman R untuk mendapatkan beberapa estimasi parameter. Tentu harus didukung dengan pengetahuan matematik yang sangat baik. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sekali lagi. Semoga nanti dikirim, disubmit, dapat di-accepted, diterima, dan akhirnya dapat dipublish, diterbitkan dalam suatu jurnal internasional. Dan ini merupakan suatu karya ilmiah Anda yang dapat Anda kenang, Anda ceritakan besok-besoknya kepada siswa atau mahasiswa, kepada anak cucu, bahwa beginilah perjuangan Anda selama menuntut ilmu di program Pasca Sarjana Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Apa yang kita bincangkan dari tadi bahwa kita melihat bahwa kemampuan mahasiswa pasca sarjana ini cukup baik saya rasa, dan seperti biasa saya harap ini dapat memberikan gambaran kepada pemirsa di rumah yang melihat, yang mencoba untuk memahami riset artikel tahap akhir ini. Untuk siswa tentunya, untuk rekan-rekan lainnya yang ingin menyambung kuliah tingkat pasca sarjana, kita memberikan rekomendasi, silakan bergabung dengan program studi S2 Matematika Fakultas MIPA dan Pengetahuan Alam Universitas Riau untuk menimba ilmu matematika dari berbagai sudut pandang yang menarik. Ada dari sisi operasional riset operasi, ada dari sisi murni tentunya, matematik murni, ada dari sudut pandang statistiknya. Jadi seperti biasa kita memberikan semangat bagi mahasiswa S1 yang akan menyambung S2 atau rekan-rekan guru yang berminat dalam terjun tanpa tanggung-tanggung ke dalam matematika ini, masuk langsung ke prodi S2 Matematika FMIPA. Pastikan ilmu Anda bertambah dengan berbagai pengajar-pengajar yang luar biasa. Saya rasa 85% dari luar negeri saya rasa. FMIPA, pasca sarjana FMIPA Universitas Riau. Ada dari UK, United Kingdom, dari USA, dari Malaysia, dan beberapa tentunya dari Indonesia. Oke, saya rasa review riset artikel tahap akhir ini kita anggap sukses, dan sekali lagi selamat kepada saudara Henry yang telah merampungkan syarat dari Universitas Riau untuk menjadikan Anda seorang sarjana yang dengan bertitel MSI. Selamat sekali lagi, tahniah. Dan saya Rado Yendra bersama Rado Institute dan program studi S2 Matematika FMIPA Universitas Riau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.